Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran Bapak Rian, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyusunan tes. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri di Halul Amalia, dan ada Muhanifah, Rahmania, Andrian, dan Imam Syafi'i. Baik, langsung saja kita ke materinya. Menjelaskan entry behavior test, yaitu pengertian dari behavior test, suatu penilaian atau pengukuran terhadap pengetahuan dan keterampilan didik sebelum mereka memulai suatu pembelajaran yang baru. Saya akan menjelaskan jenis-jenis entry behavior test, yaitu perilaku awal memiliki berbagai jenis yang dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik, yaitu dibagi menjadi 3. 1. Tes tertulis. 2. Tes lisan. 3. Tes praktek. Saya akan menjelaskan tes tertulis adalah suatu metode penilaian yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan siswa dalam tertulis. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis. Yang kedua, tes lisan, yaitu sebuah metode penilaian yang dilakukan secara langsung melalui percakapan antara penguji, biasanya guru, dan peserta didik. Dalam tes ini, peserta diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lisan. Yang terakhir, praktek, yaitu metode penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam melakukan suatu tindakan atau tugas secara nyata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pretest. Apa sih itu pretest? Nah, pretest adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur pengetahuan awal siswa sebelum proses pembelajaran dimulai. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi pemahaman yang sudah ada, menentukan area yang harus diperkuat, dan merancang materi ajar yang sesuai. Nah, hasil dari pretest dapat membantu guru dalam menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih efektif. Contoh pretest. Yang pertama, pretest diagnostis, yaitu tes kemampuan matematika dasar sebelum memulai pembelajaran matematika lanjutan. Yang kedua, pretest formatif, yaitu soal-soal singkat tentang topik yang akan dibahas dalam pembelajaran berikutnya. Yang ketiga, pretest kognitif, yaitu tes logika atau tes pemahaman bacaan. Yang keempat, pretest afektif, yaitu tentang minat siswa terhadap sains sebelum memulai pelajaran sains. Yang kelima, yaitu pretest psikomotorik, merupakan tes keterampilan olahraga sebelum memulai pelajaran pendidikan jasmani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang post-test. Apa sih itu post-test? Post-test adalah sebuah tes atau evaluasi yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Jadi, post-test ini biasanya akan dilakukan di akhir atau setelah pembelajaran sudah selesai. Nah, tujuan utama dari post-test itu adalah mengukur sejauh mana peserta didik itu paham akan materi yang telah diajarkan. Jadi, dengan kata lain, post-test itu sebagai alat ukur keberhasilan proses pembelajaran, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis post-test. Post-test dikategorikan berdasarkan beberapa aspek, antara lain yang pertama, berdasarkan bentuk soal. Soal pilihan ganda menawarkan beberapa pilihan jawaban, peserta didik hanya perlu memilih satu jawaban yang paling tepat. Soal esai memerlukan peserta didik untuk memberikan jawaban yang lebih panjang dan mendalam sehingga dapat mengukur kemampuan berpikir kritis dan analitis. Soal uraian mirip dengan soal esai, namun lebih fokus pada pengujian pemahaman konseptual. Soal benar salah, peserta didik diminta untuk menentukan apakah pernyataan yang diberikan benar atau salah. Dan yang kedua, berdasarkan tingkat kognitif. C1 atau ingatan, mengukur kemampuan peserta didik dalam mengingat fakta, istilah, atau konsep.
C2. Pemahaman. Mengukur kemampuan peserta didik dalam menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri atau memberikan contoh. C3. Penerapan. Mengukur kemampuan peserta didik dalam menggunakan konsep atau prinsip untuk memecahkan masalah. C4. Analisis. Mengukur kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu informasi menjadi bagian kecil yang menemukan hubungan antara bagian tersebut. C5. Evaluasi. Mengukur kemampuan peserta didik dalam membuat penilaian atau keputusan berdasarkan kriteria tertentu. C6. Penciptaan. Mengukur kemampuan peserta didik dalam menghasilkan sesuatu yang baru seperti ide, produk, atau karya. Dan yang terakhir, berdasarkan tujuan. Nah, berdasarkan tujuan ini ada dua bagian. Post-test sumatif dilakukan pada akhir suatu unit atau semester untuk mengukur pencapaian keseluruhan peserta didik. Dan yang kedua, post-test formatif dilakukan secara berkala selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan guru. Nah, jadi seperti itu jenis-jenis post-test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Seni, saya dari Prodi Ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian embedded test. Cara evaluasi embedded test ialah sebuah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan selama proses belajar berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana materi yang sudah disampaikan dapat dialami oleh peserta didik. Embedded test ini berfungsi atau fungsinya sebagai variasi dalam mengajar, sehingga proses belajar dan mengajar yang monoton dapat dihindari. Seberapa sering embedded test diberikan pada setiap proses pembelajaran itu, semua tergantung pada alokasi untuk yang tersedia. Apakah pada setiap sesi atau mungkin pada setiap subpokok bahasan yang disampaikan. Jadi peserta didik itu dapat memahami materi yang disampaikan oleh peserta didik sebelum lanjut ke materi selanjutnya, supaya dapat terserap dengan baik, serta akan diketahui mana peserta supaya dapat terserap dengan baik, serta akan diketahui mana peserta didik yang mendengarkan dan tidak, sebab yang didengarkan dapat menjawab peserta pertanyaan yang dilontarkan oleh pendidik. Hal ini juga menjadi dorongan semangat agar peserta didik bisa fokus dalam pembelajaran, serta mendorong keaktifan peserta didik dapat mengasah public speaking dan tidak ada rasa takut untuk berbicara. Seperti hal ini akan menumbuhkan rasa percaya diri pada setiap peserta didik. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis embedded test. Secara umum, embedded test dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu pertama, tes formatif. Tes formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang segera. Tujuannya adalah memperbaiki proses pembelajaran. Contoh, pertanyaan singkat. Guru mengajukan pertanyaan singkat setelah penjelasan materi untuk memastikan siswa memahami konsep dasar. Latihan singkat. Siswa mengerjakan soal-soal latihan kecil di tengah pelajaran untuk menguji pemahaman mereka. Diskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok, guru dapat mengamati partisipasi dan pemahaman siswa terhadap materi. Guru mengajukan pertanyaan singkat kepada siswa. 2. Tes sumatif. Tes sumatif dilakukan pada akhir suatu unit atau periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian siswa secara keseluruhan. Contoh, proyek. Siswa membuat proyek yang mendemonstrasikan pemahaman mereka terhadap suatu topik. Portofolio. Siswa mengumpulkan hasil kerja mereka dalam portofolio untuk menunjukkan perkembangan pembelajaran.
Contoh, ujian akhir yang mencakup seluruh materi yang telah dipelajari. 3. Tes diagnotis. Tes diagnotis adalah digunakan untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan siswa sebelum memulai suatu pelajaran. Hasil tes ini dapat membantu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif. Contoh, pre-tes. Tes awal yang diberikan sebelum memulai materi baru. Wawancara. Guru melakukan wawancara dengan siswa untuk mengetahui pemahaman awal mereka. 4. Tes autentik. Tes autentik mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang nyata. Contoh, simulasi siswa. Simulasi siswa melakukan simulasi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Hasil penelitian mereka di depan kelas. Pemain peran. Siswa berperan sebagai tokoh tertentu untuk memahami suatu konsep. Keuntungan tes tertanam. Umpan balik yang segera. Guru dapat memberikan umpan balik yang secepat kepada siswa sehingga dapat segera memperbaiki kesalahan. Pembelajaran yang efektif. Guru dapat menyesuaikan pembelajaran berdasarkan hasil tes tertanam. Motivasi siswa. Tes tertanam dapat meningkatkan motivasi siswa karena mereka merasa terlibat dalam proses penilaian. Penilaian yang lebih komprehensif. Tes tertanam dapat mengukur berbagai aspek kemampuan siswa, tidak hanya pengetahuan faktual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton sampai akhir. Di sini kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.